Assalamualaikum dulur-dulur, salam ketemu kembali dengan channel kami dulur-dulur. Kita bahas PPKS 239, bagaimana kondisinya setelah umur 3 tahun. Ini PPKS 239 asli ya, ori bener. Ngambilnya dari bandara, indenya 3 bulan waktu itu, 3 tahun yang lalu. Terus dari balai benih asli, transfernya kita ke perusahaan bukan perorangan, jadi aman 100% insya Allah ori. Nah ini setelah 3 tahun kita tanam. Nah perlu kami utarakan bahwa ini kita tanam di daerah Geladak ya, Kelurahan Jungkal, Kecamatan Pampangan, dulur-dulur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Nah lur, setelah kita tanam 3 tahun, nah buahnya kayak apa kita tunjukkan ya. Nah muter lur, kayak Candi Borobudur. Nah itu dari jauhnya tuh muter kan. Nah apa mungkin ada yang sanksi dikira ini rekayasa, apa 1-2 batang aja. Nah coba kita lihat sebelahnya ya. Nah ini sebelahnya ini kan tuh besar kan. Nah besar, muter tuh ada semua kan. Nah kita puteri aja supaya jelas ya, tidak ada tipu-tipu. Nah kita muter tuh ya, tuh muter. Nah muter lagi supaya nanti nggak ada sanksi ya. Muter kan. Nah, besar, alhamdulillah dengan perawatan yang bagus, terus pupuk yang cukup, alhamdulillah tanah juga mendukung. Jadi insya Allah puas. Di umur 3 tahun sudah sebesar itu, selebat itu. Nah akan tetapi ini ya, ini minusnya nih. Jadi ini bukan menjelekkan produk, bukan. Ini tujuannya edukasi bahwa dulu-dulu yang nanam PPKS 239 harap rajin, jangan malas-malas ke ladang, karena ini busuk-busuk ini doyan sama PPKS 239. Jadi ini kita urai tadi ya, sudah kita urai. Nah pucuk yang masih kempel, yang masih tombak itu kita urai, itu udah kelihatannya kita urai ya. Ini bekas yang kena, ini patah sendiri nih sampai busuk. Minggu yang lalu kita udah potong, kita semprot. Ini bekas tak potong ya. Nah itu kan. Nah ini nanti kita potong lagi nih, masih kelihatan. Nah ini penyakit lor, kayak penyakit bisul. Jadi setelah kita urai nanti kita semprot supaya obatnya tuh bisa kena sasaran. Kalau nggak kita urai ya bagaimana, wong kempel nggak bisa masuk. Nah ini depan sudah kita urai juga ini sampai kering-kering ini bekas saya. Nah itu sudah kita urai. Nah, kelihatannya lor ya, jelas ya. Jadi yang tumpak sudah nggak kelihatan karena kita urai. Tujuannya biar kena udara, biar kena oksigen. Terus dia nanti kena angin itu yang semacam sisa metabolisme, yang seperti lem ibon, seperti lem takol, yang licin-licin itu bisa kering. Nah kalau itu bisa kering kena udara, itu sudah mengurangi intensitas kegiatan bakteri dan jamur. Makanya kita harus rajin diurai. Nah kenapa saya anjurkan tiap seminggu sekali disemprot? Karena ini lor ya, nih hari ini kita potong, tuh kan, tuh hitam kan. Nah ini jamur dan bakteri kerjasama ini. Nah ini kerjasama. Jadi ini penyakitnya nggak kelihatan, tapi harus kita basmi kan, susah kan ya, makanya mesti sabar ya. Bayangkan aja ya, kami ini punya channel YouTube, tapi ngatasi penyakit ini masih kesulitan karena memang tidak ada obatnya. Jadi obat itu kita coba-coba, riset sendiri, percobaan sendiri, tanya kanan kiri, dengarkan YouTube, tanya dari teman. Jadi tidak ada obat yang pasti untuk memberantas jenis penyakit ini. Jadi kita kadang-kadang pakai kupur sulfat, pakai macam-macam lah. Di YouTube kami udah tak bagikan itu. Jadi kuproksat ya, kita pakai kuproksat macam-macam lah. Kita sudah upload banyak
pendapat dan bisa disimak di channel-channel lain, karena memang tidak ada secara resmi produsen obat yang khusus untuk memberantas UIN itu belum ada. Nah, tapi nggak tahu juga karena perkembangan zaman pesat, barangkali kami yang kurang informasi, tapi setahu saya belum ada, karena ini cuma nyoba-nyoba. Nah, ini kita potong minggu ini ya lor ya. Ini seminggu lagi, ketemu hari Minggu yang akan datang, kita potong lagi. Karena biasanya yang kita potong ini, nah ini kan masih ada hitamnya kan, ini kan hitam kan. Nah kelihatannya ada hitamnya. Sisa potongan yang hitam ini biasanya ini minggu kemudian itu munculnya masih hitam. Nah tapi kanlah keluar. Nah kita sunat lagi. Nanti kadang-kadang muncul lagi tuh hitam itu. Kita sunat lagi. Lama-lama capek itu. Kapok juga, lama-lama sembuh. Tapi harus rajin. Nah ini dulu-dulu kita tengok yang kena busuk lagi. Nanti cirinya kayak apa. Nah supaya dulu-dulu nanti kalau ada begini langsung sigap, tidak merembet kemana-mana. Nah ini loh, daunnya ini kayak belum di rebonding, keriting. Nah ini dari atas supaya jelas ya. Nah ini kalau kita ure lor, nah ini di daun-daunnya ini licin, kayak ada lem kertas. Nah kalau sudah licin gitu, pokoknya 1000% lah, bukan 100% lagi, itu terjangkit busuk pucuk. Ya harus kita ure supaya obatnya tuh bisa mengenai sasaran ya. Kita harus ure yang begini-begini, terus yang hitam kita potong ya. Nah sebelahnya lagi kita tengok yang kena busuk pucuk. Jadi supaya jelas nanti informasi ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dulu-dulu yang pembudidaya kelapa sawit. Nah ini lor ya, pelepahnya kan sengkleh kan, nah bengkong-bengkong gak karuan. Nah ini karena kena busuk pucuk. Ini yang minggu lalu kita potong ya lor ya, sudah mengering. Nah buah ada tuh, udah berbuah tapi masih diserang. Nah ini ya lor ya, nah pelepahnya patah-patah kan, bungker. Nah ini kita tengok lagi, nah, kita buka, kita tengok ya, tuh kan. Nah beginilah loh, tuh kan. Nah hitam-hitam ini licin, ada lem, kayak ada lem kertas, lem tangkol zaman kita sekolah dulu ya. Jadi itu tandanya ada bakteri dan jamur. Jadi jangan ragu-ragu, jangan sayang, yang gini harus dibuang lor. Kalau sayang ya repot. Ini kan kayak mata bisulan, kalau bisulan itu matanya udah dipelotot ya sudah. Walaupun dipelotot itu sakit, dipotong ini sakit, tapi kan reda penyakitnya. Kalau nggak dipotong, apa namanya, bisul itu udah dipelotot, ya kita kesiksa lor. Nah yang kayak tombak gini nanti kita ure. Nah kan masih tombak nih, itu masih tombak juga kan ya, belum mekar kan. Nah masih tombak kan, lancip. Nanti kita ure supaya apa namanya, obatnya merasuk. Nah silahkan dulu-dulu pakai obat apa yang diyakini, karena semua youtuber itu insya Allah tujuannya baik untuk ngasih ilmu, ngasih pencerahan, berbagi pengalaman. Jadi tidak usah menyalahkan satu sama lain. Ya silahkan dicoba, karena memang belum ada obat resmi ya. Nah kalau obat rumput kan resmi kan, bisa dibuktikan, cek langsung, memang kontan ya. Rumput daun lebar kayak begini-begini nih, pakai glifosat misalnya bersilalang, rondap, setop, alah sekali sempat mampus ya, karena memang udah teruji ada obatnya, udah ketemu obatnya nih, daun-daun begini nih. Nah untuk yang daun lebar-lebar daun-daun lebar ya, itu biasanya pakai paraquat, biasanya Noxon, Gramason yang bahasa son-son itu loh. Jadi itu yang sudah dipatenkan oleh pabrik. Tapi untuk obat busuk pucuk kayaknya setahu saya kok belum ada perusahaan yang mematenkan untuk memberantas busuk pucuk. Makanya kita harus sabar, kita harus banyak bertanya, banyak mendengar, banyak cari pengalaman, walaupun dari YouTube atau apa, atau buku-buku pelajaran, buku-buku yang di Gramedia itu mengenai budidaya kelapa sawit, supaya kita lebih siap, banyak masukan, banyak ilmu untuk mengatasi
penyakit busuk-busuk, karena ini sangat meresahkan lor. Ini terus terang kami kan ya memang punya channel YouTube ya, tujuannya itu untuk edukasi untuk teman-teman. Tapi saya sendiri pun mengalami penyakit ini sangat kerepotan, sangat kerepotan. Yang saya tanam lor, terus terang banyak jenis macam ya, yang nggak kena itu cuma satu, langsung BL1 lor. Ini saya ngomong apa adanya. Bahkan Vedan salak yang harganya selangit, satu polong segede melinjo itu $2. Malah bancaan itu penyakitnya, malah kena, malah senang penyakitnya, nggak tahu. Jadi memang itulah untuk masukan dulur-dulur yang kira-kira waktunya terbatas untuk bagi-bagi kesibukan, misalnya orang kantor, terus guru, terus ada yang buka usaha ya, bengkel las macam-macam ya, montir mobil ya. Kalau memang waktunya terbatas ya jangan nyari varietas yang banyak penyakitnya, yang doyan penyakit nanti repot nangani, karena nyuruh orang pun tidak semua orang punya etos kerja yang baik, karena orang kerja itu nunggu disuruh ya. Yang punya inisiatif itu kayaknya hampir nggak ada. Makanya ini sekedar masukan. Nah, hampir semua kena, bukan cuma PPKS 239, SJ yang katanya itu diunggulkan di daerah kami, payah juga kena juga. Yang $2 aja kena loh, apalagi cuman yang harga biasa cuman polong sekitar 11.000 12.000 ya kena. Jadi yang nggak kena yaitu tadi langsung BL1. Nah, sekian dulur-dulur masukan dari kami, mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Kita insya Allah berjumpa lagi di tema yang lain, insya Allah tentunya masih di sekitar budidaya kelapa sawit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.